Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Wijinamara dari Prodi D4 Teknik Telekomunikasi kelas TI1C. Kali ini saya akan mempresentasikan project saya, yaitu Andrea Network Filtering System. Project ini berisi kontrol jaringan dan pengalihan konten atau blokir web berbasis DNS Sinhole. Oke, langsung belakang dan tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk mengontrol akses situs hiburan. Ini saya contohkan situs detik.com dan YouTube, bisa diubah sesuai kebutuhan. Kemudian mengotomatisasi pembagian IP address untuk 10-50 klien, yaitu 40 klien menggunakan DHCP server. Kemudian menyediakan mekanisme DNS skinholing yang lebih ringan daripada menggunakan proxy konvensional yang sebelumnya saya buat menggunakan proxy server bernama Squid. Kemudian untuk device-nya di sini saya menggunakan VirtualBox. Di server ada Ubuntu 24, saya gunakan sebagai server. Dan kemudian untuk kliennya saya pakai Debian 13 yang berbasis desktop XFCE. Kemudian di servernya saya pakai adapter 1 NAT untuk sumber internet dari luar, dan adapter 2 saya beri internal network untuk koneksi dari klien ke server. Kemudian langsung kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama, saya konfigurasikan IP static dan internet sharing atau NAT. Untuk konfigurasi IP static, di sini saya konfigurasikan di NetPlan server, yaitu IP-nya saya atur menjadi IP saya, yaitu 192.168.3.1/subnet masnya itu /24 untuk adapter internal dan untuk internet DHCP. Kemudian saya lakukan IP forwarding melalui adapter ENP0S8 ke ENP0S3 agar nantinya klien saya dapat bisa mengakses internet. Kemudian langkah kedua, saya lakukan konfigurasi untuk pembuatan DHCP server, yaitu yang pertama saya install dulu DHCP servernya. Kemudian saya masuk ke konfigurasinya, kemudian saya setting subnetnya 192.168.3.0 dan netmasknya 255.255.255. Yang kliennya itu ada di range yang segmen paling belakang 10-50. Jadi nantinya akan ada 40 klien. Kemudian saya tambahkan juga domain name servernya atau DNS, yaitu DNS lokal 192.168.3.1. Kemudian saya juga tambahkan option domain name-nya, yaitu domain saya andrewijinamara.corp.
Kemudian setelah itu konfigurasinya disimpan, kemudian di restart DHCP servernya. Setelah itu saya buatkan DNS server. Di sini DNS server fungsinya sebagai penerjemah nama domain sekaligus tameng utama filtrasi data menggunakan manipulasi query. Adalah perintahnya seperti itu. Kemudian saya atur agar domain dari luar pemblokiran tetap dilemparkan ke DNS Google agar tetap bisa diakses. Kemudian pembuatan pemblokiran. Di sini saya melakukan pemetaan agar nantinya web-web yang saya ingin blokir bisa langsung dialihkan ke website yang saya buat. Seperti contoh di sini misalnya di konfigurasi zone di file name.conf.local saya tuliskan zone detik.com, saya masukkan ke file dbblog, itu juga dengan youtube.com. Kemudian konfigurasi database di db.blog. Kemudian saya alihkan web ini ke web server saya. Nah, jadi daripada saya menggunakan pemblokiran dari proxy squid, saya menggunakan DNS dan web server untuk mengalihkan web yang ingin saya blokir. Nah, kemudian untuk tampilan dari pemblokirannya saya buat ini menggunakan Apache Web Server. Langkahnya yaitu Apache 2 diinstal untuk menyajikan file interface informasi pemblokiran berbasis web pada port 80 atau HTTP. Untuk promnya atau perintahnya seperti ini. Kemudian masuk ke sudo nanovar www/html/index.html. Itu nanti saya isikan program HTML yang dikombinasikan dengan CSS agar tampilannya agak sedikit lebih enak dilihat. Kemudian untuk hasil akhirnya ini. Hasil akhirnya yaitu ketika saya searching ke detik.com, ini akan langsung dialihkan ke web server yang saya ingin alihkan tadi, yaitu ke web server yang berisikan tulisan akses ditolak. Seperti itu. Itu tadi presentasi dari project saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.